Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Malik Channel. Channel ini akan sharing berbagai macam persoalan matematika dari SD, SMP, SMA, dan juga soal ujian masuk perguruan tinggi, baik PTN, PTS maupun kedinasan. Oke, di video kali ini kita akan sharing mengenai koordinat. Nah, ini materi kelas 8 SMP. Jadi langsung saja ya, kita ke soal nomor satu. Misalkan titik A 1,4, B 4,1, C min 1,4, D 1, min 4, dan E min 1, min 4. Tentukan A, jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan Y, dan yang B, jarak titik A dan titik E. Oke, misal kita ketemu soal seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar diagram Kartesius untuk menentukan koordinat dari masing-masing titik. Misal saya tulis ulang ya soalnya. Nah, dari soal yang ada, kita coba tentukan masing-masing titik dari A sampai E. Yang pertama titik A. Nah, titik A letaknya di sini ya, di 1,4. Kemudian titik B di sini, sumbu X-nya adalah 4 dan sumbu Y-nya adalah 1. Titik C min 1, min 1,4. Jadi ketika sumbu X-nya min 1 berarti bergeraknya ke arah kiri, dan sumbu Y-nya positif berarti bergerak ke arah atas. Dan titik D 1, min 4. Sumbu X-nya ke kanan, sumbu Y-nya ke bawah. Posisinya ada di sini. Dan yang terakhir titik E min 1, min 4. Berarti bergeraknya ke arah kiri dan bawah terhadap titik 0 ya. Letaknya ada di sini. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan A, berapa jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, jawaban ya untuk yang A. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengisi, saya buatkan matriks ya. Misalkan titik A jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y berapa, begitupun sampai titik E. Kita hitung bersama-sama ya. Misalkan kita bergerak dari titik A. Titik A jarak terhadap sumbu X itu kita bisa lihat ya bahwa titik A ke sumbu X berapa? 1, maaf kurang kelihatan ya. Nah ini titik A ke sumbu X adalah 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik A sumbu X adalah 4. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y yaitu 1. Nah, kita tulis 1. Yang kedua titik B, jarak terhadap sumbu X adalah 1. Nah, kemudian jarak terhadap sumbu Y kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 di sini. Nah, kemudian titik C, jarak terhadap sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Dan terhadap sumbu Y adalah 1. Kita ke titik D, jarak terhadap sumbu X yaitu adalah 1, 2, 3, 4. Sama ya dengan sumbu A dan C. Dan jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 1. Kemudian untuk titik E sama dengan titik D, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Dan terhadap sumbu Y-nya adalah 1. 4 dan 1. Jadi ini jawaban untuk jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua, bagaimana jarak titik A dan titik E?
Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Ini adalah titik A dan ini adalah titik E. Nah, jarak titik A dan titik E yang di sini dimaksud adalah berapa satuan ke arah sumbu Y dan berapa satuan ke arah sumbu X. Jadi kita hitung bareng-bareng ya. Untuk menghitung jarak dari titik A ke E, kita bisa melewati D atau melewati C. Kita melewati C aja ya. Jadi dari titik A ke C ini adalah jaraknya 1, 2. Nah, berarti sumbu X di sini jaraknya adalah 2 satuan. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita lihat bareng-bareng. Sumbu Y dari C ke E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini adalah 8. Jadi jawabannya jarak dari titik A ke titik E adalah melewati sumbu X 2 satuan dan sumbu Y 8 satuan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, diketahui dua garis yang saling sejajar, yaitu garis M dan garis N. Jika kedua garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y, apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X? Jelaskan. Nah, oke, kita ke slide selanjutnya. Sama dengan nomor 1, pertama kita gambarkan diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kedua garis M dan N itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X? Misalkan gini, saya gambarkan dulu garis M-nya seperti apa. Misal ini ya, ini adalah garis M. Nah, kenapa garisnya seperti ini? Tadi di awal sudah disebut ya bahwa garis M dan N ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti kan seperti ini, atau sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian garis N-nya adalah ini. Juga sama tegak lurus terhadap sumbu Y. Pertanyaan adalah yang pertama, jarak masing-masing garis terhadap sumbu X, garis M dulu ya. Jaraknya adalah 1, 2. Kita tulis ya di sini 2. Nah, kemudian dari garis N ke sumbu X, jaraknya adalah 1, 2. Juga sama ya, di sini 2. Pertama, kita bisa tarik kesimpulan jaraknya sama. Tapi belum tentu itu jawaban yang terakhir. Oke, misal saya hapus garis ini dan ada garis yang lain. Misal garis M-nya adalah di sini, kemudian garis N-nya adalah di sini. Nah, kita coba hitung bareng-bareng jarak garis M terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jaraknya dari garis M ke sumbu X adalah 4. Sedangkan garis N 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Di sini jarak antara garis M dan N ke sumbu X itu berbeda. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah apakah kedua garis memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X? Jawabannya tidak selalu sama. Kenapa? Karena dua garis yang saling sejajar itu tidak memperhatikan jarak antar garis tersebut. Poin yang terpenting adalah jika satu garis dekat dengan sumbu X, misal yang tadi ya, yang sumbu M ini dia dekat nih jaraknya 4, tetapi garis yang lain jauh dari sumbu X, misal garis N ini kan jauh, jaraknya 6. Nah, selama dua garis tersebut tidak bertemu dalam satu titik, garis tersebut tetap disebut saling sejajar. Nah, itu jawabannya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, soal ketiga, diketahui dua titik koordinat yaitu K
3,0 dan L min 4,0. Tentukan titik P dan Q demikian sehingga KLPQ merupakan sebuah persegi. Oke, jawabannya sama ya, kita membuat diagram Kartesius terlebih dahulu. Nah, kita tentukan titik yang diketahui. Pertama, titik K adalah 3,0, yaitu letaknya di sini. Dan titik L min 4,0 yaitu letaknya di sini. Nah, berapa koordinat P dan Q supaya menjadi bangun persegi? Kita harus tahu bahwa syarat bangun persegi adalah sisinya sama. Nah, dan itu segi 4 ya. Kita hitung dulu panjang sisi yang sudah diketahui ini dari K ke L itu berapa. Misalkan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, panjang sisinya adalah 7. Berarti untuk menentukan dua titik harus memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 7. Nah, kita bisa ke atas atau ke bawah. Kita contoh yang atas dulu ya. Nah, dari L ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian titik P adalah di sini. Pun titik Q supaya panjangnya 7 yaitu ada di sini. Nah, kalau kita lihat ini membentuk bangun persegi seperti ini ya. Nah, ini garis dan juga ini, dimana panjang masing-masing sisinya adalah 7. Tapi ada juga, ini kan sumbu Y-nya ke arah atas ya. Kita bisa juga hitung yang ke arah bawah, yaitu titik P-nya di sini dan juga Q-nya di sini. Ini juga sama, membentuk persegi juga dengan panjang masing-masing sisinya adalah 7. Nah, ini adalah 7. Nah, sehingga jawabannya adalah titik P dan Q. P-nya adalah yang atas ini adalah min 4,7. Kemudian Q-nya adalah 3,7. Atau bisa juga P-nya yang bawah min 4,7 dan Q-nya adalah 3,7. Oke, itu saja sharing mengenai materi koordinat. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, silakan klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.